selatan satu, utara satu, yang di belakang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syaraful Anam dari Belik. Ketika sebenarnya kami sudah pernah melihat Pak Kiai sering di dunia maya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bertemu langsung. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, beliau berkaitan dengan hadis bid'ah ya, yang kullu bid'atin dhalalah. Yang pertama yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, kaitannya dengan ini adalah kan ada hadis ataupun pernyataan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwasanya ni'matil bid'ah hadhihi, dan ini adalah menjadi dalil bahwasanya yang bid'ah itu nanti dibagi menjadi ada kalanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, pertanyaannya yaitu pada pernyataan Umar ini, apakah hanya menahsis yang muqaddimah awal, yaitu yang berupa kullu bid'atin dhalalah, atau juga mentahsis wa kullu dhalalah finnar, seperti itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan pengaruh al-asma wa sifat. Yang pertama yaitu Allah bertempat di arsy dan berarah. Menurut Wahabi, ini berlandaskan dengan Quran Ar-Rahmanu ala asyustawa. Ketika Allah itu di atas di atas aras, menurut Wahabi itu berarti Allah itu di atasnya berdasarkan Quran tersebut. Lah, ketika Allah itu di atas berarti Allah itu berarah. Namun ini bisa disanggah dengan disanggah bahwasanya kalau Allah itu di atas aras berarti kan mentasbihkan, seperti itu. Namun mereka juga menyanggah kepada kita, yaitu kaum Asy'ariyah, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak berarah dan tidak berarah. Karena akal manusia ketika melihat sesuatu itu kan berarah atau ke arah samping, arah belakang, dan ya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penanya yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia, saya mau bertanya, yaitu dari penjelasan tadi klasifikasi akidah mazhab arba'ah, saya tertarik dengan mazhab Hambali. Tadi Anda menyatakan bahwa dalam mazhab Hambali ini terpecah menjadi dua, ada Hulatul Hanabilah, ada Fudolaul Hanabilah. Yang menjadi pengamatan saya, ini adalah dalam masalah Imam Hambali sendiri. Imam Hambali sendiri itu sebenarnya itu Ahlus Sunnah atau bukan? Apakah ini hanya husnudzon
atau hanya akal-akalannya orang ahlu sunnah? Kalau memang beliau adalah bermadhab akidah ahlu sunnah wal jamaah, apakah ada kitab-kitab Hambali yang memang keyakinannya itu sesuai dengan akidah kita, dari mulai sifat wujud sampai kaunuhu mutakaliman? Dan apakah Imam Ahmad bin Hambal dalam pemahaman masalah sifat kalam, betulkah beliau berkeyakinan bahwa kalamullah laysa biharfin wala sautin? Apakah kebalikannya? Karena tidak sedikit ulama-ulama Wahabi mengklaim bahwa dirinya mengikuti Ahmad bin Hambal. Maka pada malam hari ini saya minta menyebutkan karya-karya Ahmad bin Hambal yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang berkaitan dengan masalah kalamullah yang langsung teks Imam Ahmad bin Hambal tanpa intervensi dari takwilan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Kemudian saya tertarik dengan Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau punya kitab besar namanya Al-Ghunyah. Kitab Al-Ghunyah ini dikatakan oleh para ulama terjadi tahrif dalam masalah tanzih. Dan ini banyak istilahnya mengkritik para ahli tauhid yang menurut sebagian Ahlussunnah katanya kitab Ghunyah ini adalah sudah terjadi tahrif. Yang saya minta kitab Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak ditahrif kalau ada. Kemudian sebenarnya Kanjeng Syekh itu Ahlussunnah atau bukan? Kalau betul Ahlussunnah, saya minta akidah Kanjeng Syekh yang langsung ditulis dari kitab beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, masalah dawabit ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sebatas manakah dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Artinya ada persamaan perbedaan. Maksudnya seseorang dianggap telah keluar dari mazhab ahli sunnah itu ketika telah menerjang rambu-rambu seperti apa? Karena dengan Mu'tazilah pun kita ada beberapa persamaan. Nah ini saya minta dawabit yang betul-betul membatasi bahwa ini bukan Ahlussunnah, ini Ahlussunnah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah masalah aqaid khamsin. Akidah 50. Sebenarnya akidah 50 itu yang pertama menulis itu siapa? Nah ini yang pertama menulis. Dan saya minta kitabnya. Jadi apakah ini baru-baru saja atau siapa? Kemudian yang terakhir, masalah kitab tauhid seperti Sanusiyah, Kifayatul Awam dan semacamnya. Kenapa tidak sedikit ulama Ahlussunnah, khususnya yang katanya ahli hadis, itu sangat alergi dengan kitab-kitab semacam itu? Padahal itu adalah bemper Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini perlu dijelaskan. Mengingat banyak tokoh-tokoh besar ini memberikan apa istilahnya larangan-larangan pada kitab-kitab demikian. Sehingga di Nusantara itu akhirnya sedikit demi sedikit mulai punah. Meskipun kalam-kalam beliau ditakwil. Nah takwilan ini kan apa akalan-akalan mereka. Nah itu demikian. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang nanya pasti Ahlussunnah bukan ya? Satu lagi, ya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengenalkan diri, saya namanya Muhammad Aliuddin dari Pesarean Adiwarna Tegal.
Begini Pak Kiai, saya mau tanya dua pertanyaan. Satu, saya pernah pengalaman istilahnya mengunjungi peringatan Isra Mi'raj, tapi seorang dai dari Tegal begini mengatakan, Nabi Muhammad SAW pernah tidak bertempat dan berwaktu sejenak. Sebab alasannya apa? Karena di waktu Isra Mi'raj itu bertemu Allah dat yang tidak bertempat dan berwaktu. Jadi Nabi Muhammad ikut-ikutan tidak bertempat dan berwaktu sejenak. Gitu Pak Kiai. Benar. Saya lagi itu saya terus terang dengar dari kuping sendiri Pak Kiai, enggak jajar. Saya habis ini taklim malam Ahad di tembok penjara, betul ada peringatan Isra Mi'raj, seorang dai dari Tegal mengatakan begitu. Saya berani sumpah. Terus begini kayak keduanya, foto istilahnya Hujatul Islam Imam Ghazali boleh nggak difoto? Karena ada fotonya gitu. Terus Imam tadi siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga ada fotonya. Boleh nggak atau benar nggak itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, pertanyaan masalah hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar dengan dawuhipun Sayyidina Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah hadi, masalah tarawih mungkin minta dijelaskan. Jadi begini ya, hadis riwayat yang sahih itu hanya sampai kullu bid'atin dolalah, yang riwayat Muslim. Kalau yang wa kullu dolalatin finnar itu tidak ada di dalam riwayat Muslim, ziyadah dari riwayat lain. Jadi gak bisa dihubung-hubungkan. Lalu yang ditaksis oleh perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, ya wa kullu bid'atin dolalah aja, gak sampai wa kullu dolalatin finnar, bukan itu. Jadi sebaik-baik bid'ah adalah tarawih ini. Berarti kalau begitu bid'ah itu ada yang baik, ada yang hasanah. Contohnya tarawih. Jadi begitu maksudnya. Ini bukan mentaksis kullu bid'atin dolalah. Bukan mentaksis wa kullu dolalatin finnar. Nah, orang-orang Wahabi biasanya ketika disampaikan athar perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, contoh pengalaman saya bertemu dengan mereka di Manado tahun 2013. Kata Wahabi, Pak Kiai, perkataan Sayyidina Umar tidak bisa dikatakan itu penjelasan bahwa bid'ah ada yang hasanah. Loh, mengapa? Karena yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Sayyidina Umar adalah bid'ah secara lughawiyah, bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'iyah menurut syara'. Lalu saya tanya sama dia, ini yang dimaksud perkataan itu bid'ah lughawiyah bukan bid'ah syar'iyah, ini apa penjelasan langsung dari Sayyidina Umar apa bukan? Bukan katanya, bukan dari Sayyidina Umar. Terus dari siapa? Dari saya katanya. Oh, jadi kamu yang menjelaskan. Nah, terus kamu menjelaskan begitu itu, apa kamu ini juru bicara Sayyidina Umar atau gimana? Bukan katanya. Nah, terus ya pokoknya menjelaskanlah katanya. Ya gak bisa diterima. Mengapa Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi? Bukan dalam kapasitas beliau sebagai guru bahasa Arab, bukan. Tapi dalam kapasitas beliau sebagai khulafaur rasyidin yang syar'i. Karena itu ini pasti maksudnya adalah bid'ah syar'iyah, bukan lughawiyah. Karena beliau khalifah, bukan pengajar bahasa Arab. Waktu itu guru bahasa Arab belum ada. Dan hadis ini oleh para ulama tidak disebutkan dalam kitab kamus, tetapi di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab usul, kitab fikih, dan itu kitab syara, bukan kitab bahasa. Kamu ini gimana kamu ini? Akhirnya Wahabinya gak bisa jawab itu. Ini cara bantah Wahabi begitu.
Dan kalau perkataan Sayyidina Umar ini dianggap bid'ah secara bahasa, ini bahaya. Mengapa? Karena Rasulullah menjadikan Sayyidina Umar sebagai standar kebenaran. Dalam hadis, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Kira-kira kebenaran yang dimaksud Rasulullah ini benar secara bahasa apa secara syar'i menurut kamu? Nanti kamu akan jawab Rasulullah itu Rasul secara bahasa saja, bukan syar'i. Bisa begitu? Ya rusak akidah nanti kalau pola pikir seperti kamu, akhirnya jadi liberal. Jadi pola pikir Wahabi itu bahaya. Karena bisa mengarah orang itu keluar dari agama. Jadi liberal. Ini pertanyaan pertama. Lalu kedua. Yang tanyakan. Nah, kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lalu gimana cara mengartikan istawa ini? Kalau ulama salaf, ya, mayoritas ulama salaf mengartikan secara tafwid. Tafwid itu artinya apa? Imam Ahmad bin Hambal berkata, ya, kata Imam Ahmad, istawa kama akhbar, la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah itu beristiwa pada arsy seperti yang Allah kabarkan, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Itu namanya tafwid. Jadi Imam Ahmad itu ahli tafwid. Sebagian ulama salaf ada yang melakukan takwil. Istawa itu diartikan dengan istaula, berkuasa. Itu istawa. Jadi sebagian. Kalau mayoritas ulama khalaf memang mengartikan itu adalah dengan arti takwil. Istawa dalam arti berkuasa. Jadi begitu. Nah, Wahabi ketika ditanya cara mendebat Wahabi, mengapa Allah itu bertempat di arsy, mana dalilnya? Biasanya mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jawaban kita, istawa ini kata para ulama termasuk lafadz mustarak. Satu lafadz yang punya banyak makna. Bahkan maknanya dalam kamus ada sekitar 15. Ada yang bermakna bersemayam, ada yang bermakna duduk-duduk, ada yang bermakna qasadah, bermakna bermaksud, ada yang bermakna sempurna, ada yang bermakna tegak. Banyak maknanya itu. Istawa bukan cuma makna. Kalau istawa oleh kamu hanya diartikan bersemayam duduk-duduk, ini bahaya. Karena imam ketika ada di mihrab biasanya berkata kepada jamaah, istawu sufufakum. Istawu. Apa berarti disuruh duduk jamaahnya itu? Kan enggak kan? Suruh merapikan shaf. Istawa itu maknanya banyak. Karena istawa ini maknanya banyak, maka untuk menentukan pada satu makna memerlukan dalil lain. Kalau ini diartikan duduk-duduk, mustahil bagi Allah karena akan serupa dengan makhluk. Bertempat juga mustahil bagi Allah karena akan berarti Allah memerlukan tempat. Allah maha suci dari memerlukan apapun. Makanya oleh para ulama ini diartikan berkuasa atau istawa dalam arti Allah yang mengetahui saja, kita gak tahu. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah dikatakan ada di arsy karena ada istawa, ini bisa bertentangan dengan dalil-dalil lain. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Kita sekarang ada di mana? Ada di mana ini namanya? Ada di aula kan? Tuhan bersama kita dimanapun kita berada. Loh, katanya di arsy, kok bersama kita? Biasanya Wahabi jawab, itu ditakwil itu. Gimana takwilannya? Allah tahu dimanapun kamu berada. Ya berarti istawa, kalau begitu ditakwil juga. Allah berkuasa pada arsy. Loh, kalau istawa gak boleh ditakwil, kalau ini ditakwil.
Lah berarti namanya kamu ngarang kalau begitu. Mana dalil yang menunjukkan istawa gak boleh ditakwil? Kalau wa huwa ma'akum aina ma kuntum harus takwil. Mana dalilnya? Gak ada itu. Kamu cuma ngarang. Makanya oleh para ulama ditakwil semua. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Jadi orang kalau banyak sujud pada Allah semakin dekat pada Allah. Padahal kalau kita lihat secara zahir, orang sujud itu kan dekat ke karpet kan? Apa kira-kira Tuhan ada di bawah karpet? Apa dibilang begitu? Kan enggak itu. Karena yang dimaksud dekat ini dekat secara batin, secara spiritual. Bukan dekat dalam arti badan begitu. Ini namanya takwil. Atau di dalam ayat lain Allah berfirman ya, ketika bercerita Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menuju Tuhanku yang akan memberiku petunjuk. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Apakah berarti Tuhan ada di Palestina? Kan enggak kan. Ini namanya, jadi kalau istawa itu tidak ditakwil akan bertentangan dengan ayat yang lain yang memberikan kesan pada makna yang berbeda. Karenanya oleh para ulama ditakwil. Lalu Wahabi pasti mengatakan, loh enggak, istawa itu di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Berarti muhkamat bukan mutasyabihat. Mana dalilnya kalau disebut 6 kali muhkamat? Mana dalilnya? Gak ada kan? Kamu ini ngarang. Karena disebut 6 kali, lalu kamu buat kaidah muhkamat. Gak betul itu. Ayat yang muhkamat bukan ayat itu. Tetapi ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa ayat itu? Karena ayat ini turunnya merespon pertanyaan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik tentang sifat-sifat Allah. Dalam kitab-kitab tafsir, orang musyrik bertanya, unsub lana rabbak, Muhammad terangkan sifat Tuhan kamu. Dalam satu riwayat Al-Baihaqi, orang Yahudi bertanya, sif lana rabbak, terangkan sifat Tuhan kamu. Lalu turun ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itu kata para ulama, kaidah pembicaraan tentang sifat-sifat Tuhan harus kembali kepada surat Al-Ikhlas, bukan kepada yang lain. Mengapa? Karena surat ini turunnya mengenai sifat Tuhan. Karenanya orang membaca surat Al-Ikhlas sama pahalanya membaca sepertiga Al-Quran. Orang membaca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa gak punya faedah seperti itu. Karena sifat Tuhan surat Al-Ikhlas itu. Ini keterangan para ulama. Karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Asakir, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, rujukannya surat Al-Ikhlas dalam masalah ini. Itu cara berdebat dengan Wahabi masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata Wahabi, Tuhan itu ada di arasy, setiap pukul 2 malam turun ke langit pertama di dunia. Padahal pukul 2 kalau waktu Indonesia berbeda-beda jadi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus. Wahabi ditanya, itu Tuhan turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Kata mereka, ya turun teruslah. Lalu kalau turun terus naiknya kapan? Mengapa gak dibilang di langit saja bukan di arasy? Katanya turun terus. Mereka ini bingung memang. Tidak logis ajaran Wahabi itu. Itu pertanyaan kedua ya. Untuk penanya kedua ada 6 pertanyaan. Pertama, Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk Ahlus Sunnah atau bukan? Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dari mana kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu ahli tanzih? Coba ada kitab karangan ulama Hanabilah yang mengarang Imam Ibnul Jauzi.
Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi Al-Baghdadi. Beliau mengarang kitab berjudul Daf'u Syubahit Tashbih bi Akuffit Tanzih. Dalam kitab tersebut disampaikan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal tentang sifat-sifat Tuhan, tentang takwil-takwil beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Diterangkan di situ. Kita ini gak ngarang, ada riwayatnya. Makanya Asy'ariyah ini diikuti oleh mayoritas ahli hadis. 90% ahli hadis mazhabnya Asy'ariyah. Yang 10% ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, ada yang Mujassimah, sama-sama ada. Cuma yang 90% Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ingin kitabnya Imam Ahmad bin Hambal sendiri, Imam Ahmad hanya mengarang kitab hadis. Kalau yang lain beliau memang nggak ngarang. Beliau hanya mengarang kitab musnad ya, kemudian kitab Az-Zuhd. Kalau yang lain itu himpunan murid-muridnya. Murid-muridnya menghimpun perkataan-perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Ada kitab Masairul Imami Ahmad bin Hambal, riwayat Abu Dawud. Ada Masairul Imami Ahmad, riwayat putranya yang bernama Soleh. Kemudian ada kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal yang ditulis oleh putranya Abdullah dan lain sebagainya. Kalau kitab akidah beliau gak ngarang. Orang-orang Mujassimah mengarang kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah lalu dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Az-Zahabi itu maudhu' ala Ahmad. Kitab palsu, dipalsukan kepada Imam Ahmad. Jadi gak ngarang masalah ini. Ya kalau ingin tahu yang banyak beli kitab lah. Insya Allah kalau banyak beli kitab nanti tahu. Memang di Indonesia kitab-kitab rujukan aswaja itu minim sekali. Terutama di pondok-pondok paling banyak yang disebutkan tadi Aqidatul Awam, lalu Kifayatul Awam, apalagi? Ya pokoknya yang awam-awam itu di belakang yang disebutkan. Karena kita memang dianggap awam memang. Nah kalau ingin lebih pinter ya paling enggak baca kitab-kitabnya Imam Sanusi. Lalu setelah itu baca kitab-kitabnya Imam Al-Adud Al-Iji. Lalu atau muridnya ya baca kitab-kitabnya Sa'duddin At-Taftazani. Lalu baca kitab-kitabnya Al-Adud Al-Iji. Lalu baca kitab-kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan seterusnya. Insya Allah banyak. Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menulis akidah ada dua pendekatan. Ada pendekatan akli, pendekatan rasional. Seperti kitabnya Imam Sanusi, kitab-kitab yang kita baca itu rata-rata pendekatannya dalil akli. Ada yang pendekatannya dalil nakli. Kalau yang pendekatan dalil nakli ini seperti kitab-kitabnya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi, kemudian juga kitab-kitabnya Imam Abu Amr Ad-Dani, kitabnya Syekh Imam Al-Lalaka'i dan lain-lain. Banyak pula ulama Asy'ariyah menulis kitab aswaja pendekatannya pendekatan ilmu hadis. Cuma di pondok-pondok jarang punya seperti itu. Kalau baca itu insya Allah kita nanti tenanglah, kita tahu sendiri. Karena memang kitab-kitab aswaja di Indonesia sangat minim. Saya sendiri bulan kemarin waktu ke Madinah, ke Mekah, cari kitab-kitab yang pendekatan ahli hadis itu jarang sekali menjumpai. Entah harus beli di mana, harus ngobek-ngobek, harus beberapa toko baru ketemu. Itu memang sulit, apalagi di Indonesia memang jarang dijual gitu. Terus masalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, apakah kalamullah itu bila harfin wala sautin? Itu sepertinya dari Imam Ahmad bin Hambal sendiri tidak ada penjelasan yang sharih masalah itu. Sepertinya gak ada.
Kalau yang seperti Asy'ariyah. Tetapi kalau seandainya ditahrij pada akidah Imam Ahmad yang lain, maka pendapat Asy'ariyah saya kira bisa dibenarkan itu. Bisa dibenarkan. Kalau yang syarih begitu sepertinya enggak ada. Tapi Allahu a'lam lah, coba ya dicari di kitabnya Ibnul Jauzi atau di kitab-kitabnya Hanabilah yang Fudhala. Ada kitab modern karangan ulama Hanabilah juga ya yang masih Fudhala sekarang. Saya punya 2 itu di rumah. Satunya Al-Hanabilah, As-Sadatul Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as salafiyah al-mu'asyirah. As-Sadah Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as salafiyah al-mu'asyirah. Itu dikupas secara tuntas. Manhaj Imam Ahmad di dalam akidah, mulai Imam Ahmad dan murid-muridnya. Lalu Wahabi sekarang bagaimana? Sangat ilmiah. Dan yang mengarang memang ulama mazhab Hambali yang masih ada sekarang. Kemudian ada lagi tipis idha'at ala aqwalil Imam Ahmad bin Hanbal, tipis sekali. Jadi memang menyoroti pernyataan-pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, tipis dari Imam Ahmad. Bisa dilihat di situ. Jadi menurut kita Imam Ahmad ini memang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu tadi kan dikatakan oleh Abu Hafs bin Syahin gitu. Kalau beliau memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Ghunya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bukan tahrif madsus ya. Artinya ada sisipan dari orang Mujassimah. Lalu kalau ada sisipan, mana yang asli? Kayaknya gak ada yang punya sekarang. Gak ada yang punya. Masa kita harus punya yang asli semua lah? Harus punya semua. Ya pokoknya yang akidah itu aja lah kita pelajari. Gak harus semuanya punya yang asli. Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dhawabitnya apa? Yang ada di Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Ummul Barahin, Jawharatut Tauhid, itu kan dhawabit semua ini. Kan dijelaskan. Sifat 20 itu sebenarnya kan dhawabit. Sifat 20 itu kalau misalnya ya, sifat 20. Gak usah yang lain. Saya terangkan secara singkat saja. Para ulama ini mengapa membangun konsep sifat 20? Pertama tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah, kan begitu? Agar kita makrifat kepada Allah. Yang kedua, sifat 20 ini konsep ketuhanan yang sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ijma. Yang ketiga, sifat 20 ini merespon penyimpangan-penyimpangan golongan di luar aswaja tentang ketuhanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Yang kelima, sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang ketuhanan. Kan begitu. Ini sifat 20. Sifat 20 itu ada hubungannya semua. Contohnya pertanyaannya bagaimana? Apakah Allah ada? Jawabannya wujud. Karena itu kebalikan dari wujud, adam mustahil bagi Allah. Adam orang PKI komunis yang nggak percaya masuk di situ. Pertanyaan kedua, kalau Allah wujud sejak kapan? Jawabnya adalah qidam. Wujudnya Allah tak ada permulaannya. Karena itu kebalikannya yaitu hudus mustahil bagi Allah. Nah, tentang qidam ini Wahabi berbeda dengan kita, tapi tipis. Menurut Wahabi, wujudnya Allah tanpa permulaan, tapi haram menggunakan istilah qidam karena bid'ah. Itu kata mereka. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam sampai kapan wujudnya? Baqa, maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari baqa mustahil, yaitu fana. Sebagian Mujassimah beriktikad Allah itu baqa, tapi yang baqa wajahnya saja. Selain wajahnya akan binasa. Karena Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah.
semuanya akan binasa kecuali muka Tuhan, kata mereka, karena gak mau takwil. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam dan baqo seperti apa? Jawabnya mukhalafatu lil hawaditsi, karena itu mumatsalatul hawaditsi mustahil bagi Allah. Ini menolak terhadap mujassimah karena mereka menyamakan. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawaditsi, alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, la yahtaj ila mahallin wala mukhassis. Ini menolak terhadap mujassimah. Alamat Tuhan jelas. Di mana? Di arasy. Setiap pukul 2 turun ke langit pertama. Itu kata mereka. Karenanya kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Tuhan ada di arasy adalah kafir. Itu kata mereka. Kalau kita berpendapat Wahabi yang beriktikad Tuhan ada di arasy adalah sesat dan menyesatkan, gak kafir. Mengapa? Karena itu salah alamat. Itu bukan alamat Tuhan, tetapi alamat palsu. Kan begitu. Ini kalau diperdalam kena semua, Mu'tazilah kena, Syiah kena semua. Cuma oleh para ulama kita rumus-rumusannya saja yang disampaikan itu. Ya kalau ingin tahu lebih mendalam, ya belilah syarah-syarah yang agak besar-besar. Kitab-kitab akidah seperti misalnya Syarah Al-Maqasid karangan Imam Sa'duddin At-Taftazani, 8 juz kitab akidah. Baca sulit fahamnya karena repot bahasanya, apalagi mengingatnya. Banyak ya kitab-kitab seperti itu. Apalagi akidah yang 50 yang menulis pertama itu siapa ya? Kalau Imam Asy'ari dulu 13, bukan 20. Lalu kemudian sebagian ulama Asy'ariyah melengkapi dengan sifat maknawiyah menjadi 20. Lalu ulama Asy'ariyah berikutnya mentarjih yang kuat 13. Karena yang maknawiyah itu sudah pasti include di dalam sifat ma'ani. Tapi kemudian maknawiyah lagi litaisir alal awam itu. Adapun semuanya sudah ada di kitab-kitab aqaid yang dulu itu. Itu litaisir alal awam disebut dengan aqaidul khamsin. Yang kalau ingin tahu siapa yang pertama kali ya perlu ditelitilah dari awal itu. Karena itu yang 50 itu untuk orang awam. Orang awam 50 dulu, jangan banyak-banyak. Padahal di kitab akidah sebenarnya bukan cuma 50, mungkin 70 sampai 100. Cuma kalau sampai 100 orang awam langsung angkat tangan. Kakian niki lek 50, 50 ini kan sedikit masih. Makanya 50. Cuma 50 ini khusus masalah ketuhanan dan kenabian. Kalau yang selain itu lebih daripada 50 sebenarnya. Terus apakah ahli hadis anti terhadap kitab-kitab Sanusiyah? Sebagian ahli hadis gak anti terhadap kitab-kitab Sanusiyah, gak ada yang anti. Karena Imam As-Sanusi sendiri itu ahli hadis. Beliau mengarang kitab Syarah Muslim, ya. Imam As-Sanusi mengarang kitab Syarah Muslim. Tebal itu syarahnya As-Sanusi. Kalau gak salah namanya apa itu? Ikmalul Muallim ala Sahih Muslim. Mengarang kitab. Jadi beliau ini ahli hadis juga. Ada sebagian ulama sufi dari Hadharimah, dari Hadramut, jangan terlalu ta'ammuk terhadap Sanusiyah gitu. Tapi oleh murid-muridnya ditakwil itu. Mengapa ditakwil? Ya kalau gak ditakwil nanti ulama kita dianggap bertengkar. Itu gimana? Takwil itu ya kadang perlu. Karena memang apa namanya? Kita ini ingin menggabungkan antara pendapat yang satu dengan yang lain yang memang satu mazhab. Selama mungkin ditakwil, maka ditakwil lah. Dan ditakwil itu juga gak apa-apa kok. Masalah Isra Mi'raj berarti Kanjeng Nabi
Satu masa pernah gak bertempat karena ketemu Tuhan. Saya baru dengar sekarang ini. Itu yang ngawur namanya ceramah itu. Ya mestinya gak begitulah yang diterangkan. Yang diterangkan itu bahwa mustawa Sidratul Muntaha itu tempatnya Rasulullah ketika melihat dan bermukalamah dengan Allah, bukan tempatnya Allah. Mengapa begitu? Dalam kitab-kitab hadis tentang Isra gak ada keterangan kalau itu tempatnya Allah, itu tempatnya Kanjeng Nabi. Gak ada keterangan. Karena Allah Maha Suci dari bertempat. Jadi begitu. Jadi nanti kalau ceramah Isra Mi'raj jangan begitu lagi lah. Ini nanti kalau ketemu Wahabi loh, berarti menyamakan Kanjeng Nabi dengan Tuhan. Syirik itu namanya, nanti begitu. Gimana jawabnya kalau begitu? Karena tidak perlu kepada apapun, itu memang sifatnya Allah. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Hanya Allah lah yang maha kaya. Artinya gak perlu kepada apapun. Sedangkan kalian adalah pasti perlu itu. Ini perlu dijelaskan. Ya mungkin ke depan para kiai, para asatid perlulah di dalam ijtima bulanan pengurus PCNU atau MWCNU menjelaskan masalah-masalah seperti ini. Agar gak ada mubaligh-mubaligh yang ceramah begitu. Tapi biasanya kiai, ustadz, kalau sudah menjadi mubaligh terkenal, gak mau hadir ke pertemuan NU. Biasanya begitu. Kecuali kalau jadi ketua biasanya. Repot memang di mana-mana, karena kadang-kadang ya di mana-mana itu begitu. Jadi reputasi itu kadang malah jadi penyakit, orang jadi gengsi menambah ilmu. Di mana-mana seperti itu.